Jadi Allah instruksikan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia, malaikat ciptaan Allah terbuat dari nur, tapi disuruh sujud kepada Nabi Adam. Apakah malaikat sujud? Jelas fasajadu. Malaikat semuanya sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu di Adam. Mereka semuanya sujud kepada Nabi Adam. Kenapa mereka sujud? Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin bukan perintah Allah, saya yakin Pak, malaikat gak bakalan sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quran pun dijelaskan, di dalam hadis pun banyak dijelaskan. Contoh salah satunya Umar bin Khattab suruh Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah batu, walaupun dari surga tetap aja batu. Tapi kalau bukan perintah Allah suruh Hajar Aswad, saya yakin kata Umar bin Khattab, saya tidak akan mencium Hajar Aswad, karena itu adalah batu. Karena perintah Allah apapun bentuknya, kalau sudah perintah Allah tidak ada toleran. Artinya Sayyidina Umar pun mencium batu Hajar Aswad. Intinya garisnya adalah perintah Allah. Jadi malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa, Pak, di tengah-tengah masyarakat ini ada illa, kecuali yang tidak mau sujud adalah iblis. Iblis Allah wastakbara wa kana minal kafirin. Enggak mau dia, Pak, menolak untuk sujud kepada Nabi Adam. Di dalam surah Sad dijelaskan
aku khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, Adam diciptakan dari tanah. Amulian api daripada tanah. Itulah yang tadi disampaikan oleh DKM bahwa sombong akan mengakibatkan orang akan bahaya besar di akhirnya, karena kesombongan kemuliaan adalah milik Allah. Saya nyambung ke DKM tadi, nggak boleh kita sombong. Kalau sombong karena pakaian Allah, kesombongan adalah selain Allah, maka jangan kita ambil kesombongan itu. Kalau kita mengambilnya, wa man nasa'ani asabtu, jika kita mengambil kesombongan itu daripada perkata Allah dalam hadis kutsinya jelas asabtu, aku akan menyiksa orang tersebut. Contoh kalian pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, sama-sama kita ketahui bahwa ada peristiwa yang sangat besar. Ini kok enggak sini? Apanya? Sini dong, saya bikin ini dong kan sini. Enggak, video dulu bentar, 15 menit. No, belakang belum, depan. Tadi pakai manung. Saya udah jalan luar. Tunggu jamaah dulu kan desa. Sedari kecilku sehingga menikah, apapun dari orang tua, kemana di mana harus. Di Parsidin kagak tahu mesti dikerjain sama tukang TV. Iya, kayaknya dikerjain tukang TV. Nung bang, telepon Parsidin Pak, ini masih garansi. Anjing. Ganti LED. Belum sebulan masih garansi yang baru. Iya. Anak-anak Gampang. Anu lagi bikin video dulu. dulu bentaran baru video nggak apa-apa. Tadi dulu. Garansi itu kurang di rumahnya gitu. Nggak bisa yang baru, anak-anak TV masuk ruang ICU gitu. Parsidin nih udah dibawain macam ini, mesin Cina. Berarti dia ngeluarin mahal kali, disuruh bayar ya. Mesinnya diganti mesin ginian. Nggak salah kan Pak Gun? Mesin bukan mesin dia lagi kan? Cina. Rumah kami nanti dan penghuninya senantiasa dalam rahmat dan berkah Allah SWT. Amin. Amin. Dan juga tidak lupa kami mengaturkan atau mohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada acara pada hari ini. Demikian atas nama tuan rumah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baiklah, untuk itu mari kita awali dengan kita kirim Al-Fatihah untuk ahli kubur kita. Mudah-mudahan wabil khusus ahli kubur daripada Sohibul Hajat, keluarga besar daripada Bapak Kaslim, dan juga ahli kubur kita semua, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kuburnya radhah min radil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin, mohon ridho.